Halo, nama saya Rio Fernando Agustinus Setiawan dengan nomor NIM 20D10098. Di video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan berdasarkan video hukuman mati yang ketiga. Nomor 1. Jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atas vonis atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau juga bisa tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Alasan hukuman mati. Perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai dan kejahatan luar biasa yang biasanya mengancam banyak nyawa orang. 2. Jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati pertama kali diakui keberadaannya bersamaan dengan adanya hukuman tertulis pada abad 18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu terdapat 25 jenis tindak kriminal yang pelakunya akan jatuhi hukuman mati pada zaman kerajaan Hammurabi. Semenjak saat itu, praktik hukuman mati di setiap negara bervariasi, berubah menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara, dan semakin banyak negara menerapkan hukuman mati. Hukuman mati pertama terjadi di Indonesia pada pemerintahan kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan Daendels tahun 1808, yang mengatur penentuan hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 3. Jelaskan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Pendapat saya setelah melihat kasus-kasus nyata adalah saya tidak setuju, karena hukuman mati itu dibuat agar orang-orang merasa jera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi nyatanya setelah diberlakukan hukuman mati, tindak kejahatan masih saja sama seperti sebelum diberlakukannya hukuman mati. Jadi itu sia-sia menurut saya. Saya lebih setuju kalau orang yang seharusnya dihukum mati dihukum dengan berbuat sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat ke depannya. 4. Dalam situasi pandemi, pemerintah mengalami dilema. Pijakan lockdown atau PPKM mengakibatkan hukuman mati bagi rakyat tanpa gaji bulanan, buruh harian, penjual kecil-kecilan. Akan tetapi, kebijakan tanpa lockdown atau PPKM mengakibatkan hukuman mati bagi pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan yang berjibaku mengatasi virus pandemi ini. Menurutmu, kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan? Menurut saya, PPKM tidak apa-apa jika dilanjutkan. Hanya saja para pekerja dan pedagang diperbolehkan untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang tanpa kepentingan bisa tinggal di rumah selama PPKM. Kalau memang ada pedagang yang melanggar aturan, bisa dilakukan penegasan tanpa perlu membawa barang dagangan mereka dan merusak toko mereka. Karena itu adalah sumber penghasilan mereka untuk hidup. Untuk tenaga kesehatan bisa dilakukan shift secara bergantian. Sekian dari saya, terima kasih.